Saudara, dalam kehidupan ada banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian kita. Ada begitu banyak suara yang ingin kita dengar, begitu banyak pilihan yang harus kita ambil, dan begitu banyak tujuan yang ingin kita capai. Namun, orang Kristen dipanggil bukan untuk hidup tanpa arah. Kita dipanggil untuk memiliki fokus, yaitu fokus kepada Tuhan dan tujuan yang telah Dia tetapkan. Sebuah laser memiliki kekuatan karena cahaya yang dihasilkannya terarah pada satu titik. Cahaya yang fokus mampu menembus, memotong, dan menghasilkan dampak yang besar. Demikian pula kehidupan orang percaya. Ketika hidup kita terarah kepada Tuhan, potensi, waktu, tenaga, dan talenta yang kita miliki dapat digunakan secara maksimal untuk tujuan yang benar. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara, Paulus adalah contoh seorang yang memiliki fokus. Ia pernah mengalami masa lalu yang penuh kesalahan. Ia pernah menganiaya jemaat dan hidup dengan pemahaman yang keliru. Namun Paulus tidak membiarkan masa lalunya menghentikan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ia memilih untuk melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada tujuan yang ada di hadapannya. Fokus utama orang Kristen bukanlah kekayaan, popularitas, jabatan, atau kesuksesan. Semua itu dapat berubah dan hilang, tetapi Tuhan adalah dasar yang tidak berubah. Tuhan Yesus pernah berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat yang ke-33. Ketika Tuhan menjadi fokus utama, kita dapat menempatkan segala sesuatu pada posisi yang benar. Pekerjaan menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, pendidikan menjadi kesempatan untuk mengembangkan talenta, keluarga menjadi tempat untuk menyatakan kasih, pelayanan menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan. Namun, ketika Tuhan tidak lagi menjadi pusat, hidup kita mudah dikendalikan oleh ambisi, ketakutan, tekanan sosial, dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan manusia. Masalah terbesar dalam hidup bukan selalu karena kita tidak memiliki tujuan. Seringkali masalahnya adalah kita terlalu mudah kehilangan fokus. Petrus pernah mengalami hal itu. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus juga turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia dapat berjalan. Tetapi ketika ia melihat angin dan gelombang, ia mulai takut dan tenggelam. Matius pasal 14 ayat yang ke-30 berkata, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Petrus kehilangan fokus. Ia lebih memperhatikan badai daripada Tuhan yang memanggilnya. Bukankah hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita mulai perjalanan dengan iman, tetapi kemudian perhatian kita dialihkan oleh masalah, kritik, kegagalan, ketakutan, dan pendapat orang lain. Badai mungkin tetap ada, masalah mungkin belum langsung hilang, tetapi ketika mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk terus berjalan. Orang yang fokus tidak berarti tidak pernah mengalami kegagalan. Orang yang fokus juga dapat merasa lelah, kecewa, dan ingin menyerah. Namun, ia tidak berhenti hanya karena menghadapi kesulitan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata, "Marilah kita melakukannya dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus." Perhatikan ungkapan mata yang tertuju kepada Yesus. Kehidupan Kristen adalah sebuah perlombaan.
Dalam perlombaan, seorang pelari tidak dapat terus-menerus menoleh ke belakang. Jika ia terlalu banyak melihat ke belakang, ia dapat kehilangan arah dan kecepatannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada masa lalu yang harus kita lepaskan. Ada luka yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Ada kegagalan yang harus kita jadikan pelajaran, bukan tempat untuk tinggal selamanya. Kita harus terus maju dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Contoh orang yang fokus dalam hidupnya, yaitu Nehemia. Nehemia adalah contoh seorang yang memiliki fokus yang kuat. Ketika ia membangun kembali tembok Yerusalem, banyak orang berusaha mengalihkan perhatiannya dan menghentikan pekerjaannya. Mereka mengundang Nehemia untuk bertemu dan berbicara. Tetapi Nehemia menjawab, "Aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang." Seperti yang terdapat dalam Nehemia pasal 6 ayat yang ketiga. Nehemia memahami bahwa tidak semua undangan harus diterima. Tidak semua percakapan harus diikuti. Tidak semua kritik harus dijawab. Tidak semua kesempatan harus dikejar. Ia tahu apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Inilah salah satu tanda kedewasaan rohani. Kita mampu berkata tidak kepada sesuatu yang baik karena kita sedang mengejar sesuatu yang lebih penting yang Tuhan percayakan kepada kita. Pertanyaan untuk kita sekarang, apa yang sedang menjadi fokus hidup kita saat ini? Apakah kita terlalu fokus pada masalah sehingga lupa kepada Tuhan? Apakah kita terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia? Apakah kita masih hidup dalam kegagalan masa lalu? Apakah kita sedang mengejar terlalu banyak hal sehingga kehilangan tujuan utama? Orang Kristen dipanggil untuk hidup dengan fokus seperti laser. Tidak mudah terpecah, tidak mudah dialihkan, dan terus diarahkan kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki impian. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki ambisi. Tetapi semua itu harus ditempatkan di bawah kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Oleh karena itu, dunia akan terus menawarkan banyak hal untuk mengalihkan perhatian kita. Ada kesibukan, popularitas, kekayaan, tekanan, ketakutan, dan berbagai godaan yang dapat membuat kita kehilangan arah. Namun, marilah kita menjadi orang Kristen yang memiliki fokus. Fokus kepada Kristus, fokus kepada panggilan Tuhan, fokus kepada tujuan yang benar, fokus untuk hidup dalam kebenaran. Sebab hidup yang terarah kepada Tuhan akan menghasilkan dampak yang besar. Jangan biarkan hidup Anda menjadi cahaya yang tersebar ke segala arah. Jadikanlah seperti laser, terarah, fokus, dan terus bergerak menuju tujuan yang Tuhan tetapkan. Mata yang tertuju kepada Yesus akan menolong kita tetap berjalan, bahkan ketika jalan itu penuh dengan badai.